Hai, sebelum masuk ke video ini, izinkan kami kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. No one told you life was gonna be this way. Apa kau bikin situ? Job's a joke, you broke. Your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, a week, a month, even your year. But I'll be there for you. Dan kami dari kelompok 4. Panas sekali hari ini, sampai basah baju gara-gara keringat. Ya, ini sih mungkin tanda tubuh kamu sedang menyesuaikan suhu sekitar supaya tetap stabil. Maksudmu apa? Saya cowok kepanasan loh. Yang Yat maksud itu tentang homeostasis, yaitu bagaimana tubuh kita menjaga keseimbangannya. Contohnya, di saat suhu lingkungan sedang panas, tubuh kita mengeluarkan keringat supaya tetap dingin. Oh, jadi maksudmu saya bukan cuma gara-gara gerah, tapi juga karena tubuhku menjaga agar tetap dingin. Nah, betul. Itulah salah satu contoh homeostasis. Jadi, tubuh kita sedang menyesuaikan suhu sekitar 37 derajat Celcius, meskipun di luar panas sekali. Nah, dengan cara ini juga tubuhmu dibantu untuk mendinginkan suhu. Bayangkan kalau tubuh kita tidak mempunyai kemampuan untuk homeostasis, terutama saat suhu berubah drastis, entah itu saat panas ataupun dingin. Iya, bahkan nggak cuma suhu loh. Hemostasis juga menjaga banyak hal lain dalam tubuh kita, seperti menjaga kadar gula darah, keseimbangan cairan, dan tekanan darah. Nah, betul banget tuh apa yang tadi dibilang. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, nih minum dulu. Supaya tubuh kita tetap terhidrasi. Minum juga merupakan bagian dari homeostasis loh. Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami kelompok 4 tentang homeostasis. Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih makhluk hidup, terutama hewan dan manusia, mempertahankan keseimbangan tubuh mereka agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Jadi, homeostasis adalah proses biologis penting yang memungkinkan organisme mempertahankan kondisi internal mereka meskipun ada perubahan di lingkungan luar. Jika teman-teman penasaran bagaimana sih penjelasan lebih lanjut tentang homeostasis, mari kita simak video pembelajaran berikut. Homeostasis adalah proses otomatis yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan tubuh serta memungkinkan fungsi untuk tetap normal meskipun terjadi perubahan di lingkungan, baik itu di dalam maupun di luar tubuh. Nah, mekanisme homeostasis ini bekerja untuk menjaga keseimbangan berbagai variabel, yaitu suhu tubuh, pH, kadar gula darah, dan juga kadar elektrolit yang terdiri atas 3, yaitu natrium, kalium, dan juga kalsium, dalam rentang optimal yang mendukung proses metabolisme. Nah, proses ini melibatkan 3 komponen utama, yaitu reseptor, pusat kendali, dan juga efektor yang bekerja sama untuk menanggapi dan menyesuaikan terhadap perubahan tersebut. Homeostasis mempertahankan keseimbangannya dengan berbagai mekanisme, misalnya pengaturan komposisi cairan ekstraseluler terkait suhu, pH, osmolalitas, serta konsentrasi elektrolit dan gas. Jika tingkat variabel tertentu menyimpang, tubuh merespons dengan mekanisme koreksi yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan dari nilai optimal tersebut. Perkenalkan, saya Nadira Fadila. Saya akan membawakan materi homeostasis pada hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas. Nah, seperti yang dikatakan Femi tadi, hemostasis itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi internal dalam tubuh mereka agar tetap stabil meskipun terjadi perubahan di lingkungan luar. Nah, pada hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas itu ada perbedaan mekanisme. Pada hewan berdarah panas, mekanisme hemostasis itu lebih condong ke fisiologis atau perubahan mekanisme tubuh. Misalnya itu saat kita kepanasan, otomatis tubuh kita akan mengeluarkan keringat untuk menjaga suhu tetap dingin. Nah, sebaliknya, jika tubuh kedinginan, tubuh akan menggigil untuk mengeluarkan panas dan mempertahankan suhu inti tubuh. Kemudian pada hewan berdarah dingin, itu lebih condong ke mekanisme perilaku. Contohnya itu adalah misalnya ular,
Ketika dia merasa kepanasan, dia akan mencari tempat berteduh. Kemudian ketika ia merasa kedinginan, maka ia akan mencari tempat untuk berjemur di bawah sinar matahari. Kemudian yang dimaksud dengan hewan berdarah panas itu dia mencangkup burung dan mamalia. Sedangkan hewan berdarah dingin itu dia mencangkup ikan, amfibi, reptil, dan serangga. Nah, untuk lebih mudahnya, perbedaan sekilasnya itu dari hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin adalah yang pertama ada pengaturan suhu tubuh, di mana hewan berdarah panas itu lebih aktif, sedangkan hewan berdarah dingin itu lebih pasif. Kemudian dalam metabolisme hewan berdarah panas itu dia lebih tinggi, sedangkan metabolisme pada hewan berdarah dingin itu lebih rendah. Kemudian ada aktivitas, di mana aktivitasnya hewan berdarah panas itu lebih aktif dan aktivitas hewan berdarah dingin itu lebih pasif. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat menarik, yaitu homeostasis pada manusia. Homeostasis merupakan kemampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi internal yang stabil terlepas dari perubahan kondisi eksternal. Homeostasis tidak hanya melibatkan satu proses tunggal, tetapi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai sistem tubuh untuk memastikan lingkungan internal tetap konstan. Mari kita bahas salah satu contoh yang paling sering kita alami, yaitu pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi. Manusia adalah makhluk endoterm, yang artinya kita memiliki kemampuan untuk mengatur suhu tubuh internal secara mandiri. Suhu normal tubuh manusia berkisar antara 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Ketika suhu tubuh menyimpang dari rentang ini, tubuh kita merespon dengan mengaktifkan mekanisme untuk mengembalikan suhu ke kondisi optimal. Ini sangat penting karena suhu yang terlalu tinggi atau rendah bisa mengganggu fungsi enzim dan menghambat reaksi biokimia dalam tubuh. Seperti yang kita lihat pada video tadi, ketika suhu lingkungan naik, hipotalamus atau bagian otak yang berfungsi sebagai pusat pengaturan suhu akan mendeteksi perubahan ini dan memicu beberapa mekanisme. Pertama, pembuluh darah di kulit akan melebar atau vasodilatasi, memungkinkan lebih banyak darah mengalir mendekati permukaan kulit untuk membantu melepaskan panas ke lingkungan. Kedua, kelenjar ekrin akan terangsang untuk memproduksi keringat. Ketika keringat menguap dari permukaan kulit, ia menyerap panas dari tubuh yang membantu mendinginkan kita melalui proses yang disebut evaporative cooling. Nah, menariknya, setiap 1 ml keringat yang menguap dapat menghilangkan sekitar 0,58 kilokalori panas dari tubuh, yang cukup signifikan untuk menjaga keseimbangan termal saat panas. Sebaliknya, saat suhu dingin, tubuh memiliki 3 mekanisme utama untuk menjaga panas. Pertama, terjadi vasokonstriksi pembuluh darah perifer untuk mengurangi aliran darah ke kulit dan mengurangi kehilangan panas. Kedua, tubuh akan menggigil atau shivering thermogenesis, di mana otot-otot berkontraksi secara cepat dan berirama menghasilkan panas melalui peningkatan aktivitas otot. Ketiga, ada thermogenesis non-shivering yang diaktifkan melalui jaringan adiposa coklat atau brown adipose tissue yang dapat menghasilkan panas tanpa kontraksi otot. Bayi memiliki lebih banyak jaringan adiposa coklat dibandingkan orang dewasa, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan suhu tubuh lebih baik meskipun tubuh mereka belum mampu menggigil dengan baik. Selanjutnya, mari kita bahas peran sistem ekskresi dalam homeostasis yang tak kalah pentingnya. Ginjal, organ utama dalam sistem ekskresi, memiliki peran kunci dalam menjaga keseimbangan air, elektrolit, dan pH dalam tubuh. Struktur ginjal yang sangat kompleks memungkinkan proses penyaringan dan penyesuaian ini terjadi secara efisien. Seperti yang kita lihat pada video tersebut, setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta unit penyaring yang disebut nefron. Nefron ini bekerja tanpa henti untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan komponen-komponen di dalamnya. Tahukah kalian bahwa ginjal kita menyaring sekitar 180 liter cairan setiap hari? Namun, hanya sekitar 1,5 hingga 2 liter yang dikeluarkan sebagai urin. Ini terjadi karena sebagian besar air
dan zat penting diserap kembali oleh ginjal untuk mencegah kehilangan yang berlebihan. Proses pembentukan urin terjadi melalui 3 tahap utama: filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan sekresi tubulus. Pada tahap filtrasi glomerulus, darah yang mengalir melalui glomerulus disalin untuk memisahkan zat yang perlu dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian dalam reabsorpsi tubulus, zat-zat masih berguna seperti glukosa, air, dan ion diserap kembali ke dalam tubuh. Pada tahap sekresi tubulus, zat-zat yang tidak dibutuhkan seperti kelebihan ion dan produk sisa ditambahkan ke dalam urin. Ketika kita minum banyak air, osmoreseptor di hipotalamus mendeteksi penurunan osmolaritas darah. Hal ini mengurangi sekresi hormon antidiuretik atau ADH yang menyebabkan ginjal menghasilkan lebih banyak urin yang encer. Sebaliknya, saat tubuh mengalami dehidrasi, sekresi ADH meningkat sehingga lebih banyak air yang diserap kembali ke dalam darah dan produksi urin pun berkurang. Dari semua penjelasan tadi, kita dapat melihat bahwa homeostasis adalah hasil kerjasama yang sangat kompleks antara berbagai sistem organ. Sistem ini memungkinkan kita untuk tetap hidup dan beraktivitas secara normal. Meskipun lingkungan eksternal kita selalu berubah, setiap detik tubuh kita melakukan jutaan proses penyesuaian yang rumit dan presisi, mulai dari pengaturan suhu hingga keseimbangan cairan dan elektrolit, tanpa kita sadari. Selanjutnya adalah peran sistem saraf dan sistem endokrin. Perilaku manusia dan segala kompleksivitasnya sebagian merupakan hasil interaksi antara dua komponen, yaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf bekerja sama dengan sistem endokrin untuk mendeteksi dan mengirimkan sinyal dari rangsangan eksternal guna menjaga homeostasis. Selanjutnya, apa itu sistem saraf? Neuron merupakan blok pembangun sistem komunikasi tubuh. Neuron diorganisasikan ke dalam jaringan yang memungkinkan sinyal bergerak antara otak dan tubuh. Jaringan ini, yang terdiri dari sekitar 86 miliar neuron, membentuk sistem saraf, dan sistem saraf pada nantinya itu memiliki dua bagian, yaitu sistem saraf pusat yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi. Selanjutnya ada sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar yang mengeluarkan zat kimia pembawa pesan yang disebut hormon, yang dibawa oleh aliran darah ke organ dan jaringan untuk mengatur fungsi seperti metabolisme, pencernaan, tekanan darah, dan pertumbuhan. Beberapa kelenjar terpenting dalam sistem endokrin adalah antara lain kelenjar pineal, hipotalamus, kelenjar pituitari, tiroid, ovarium, dan testis. Masing-masing bekerja dengan cara khusus di area tertentu. Meskipun sistem endokrin tidak terhubung langsung dengan sistem saraf, keduanya berinteraksi dalam sejumlah cara. Khususnya hipotalamus yang mengendalikan kelenjar pituitari, yang pada nantinya akan mengatur pelepasan hormon dari kelenjar lain dalam sistem endokrin. Selanjutnya, bagaimana sih sistem saraf dan sistem endokrin bekerja? Sistem saraf menggunakan neurotransmitter dan impuls listrik untuk mengirimkan informasi dengan cepat dalam jarak yang pendek. Sementara sistem endokrin bergantung pada hormon yang dilepaskan ke aliran darah, yang cara kerjanya ini lebih lambat tapi bertahan lama. Selanjutnya, sistem saraf mengkoordinasikan respons seperti refleks dan koordinasi otot. Sementara sistem endokrin, dia itu bertanggung jawab atas proses seperti metabolisme dan reproduksi. Dan yang terakhir, saat menghadapi stres, sistem saraf akan mengambil tindakan yang cepat dalam jangka yang pendek. Sementara sistem endokrin itu akan melepaskan hormon yang namanya kortisol yang akan mempengaruhi tubuh dalam jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa sistem saraf dan sistem endokrin ini adalah dua sistem utama yang sangat penting untuk mengatur homeostasis tadi. Sistem saraf merespon perubahan dengan cepat. Misalnya dia melewati impuls listrik yang dikirimkan melalui neuron. Contohnya,
Jika tangan kita merasakan sesuatu yang panas, nah tangan kita ini akan refleks kayak akan menarik gitu, karena begitulah cara kerja sistem saraf. Sementara sistem endokrin itu bekerja lebih lambat melalui hormon, namun efeknya bertahan lama. Contohnya adalah saat hormon insulin yang dikeluarkan oleh pankreas untuk menurunkan kadar gula ketika kadar gula dalam tubuh kita terlalu tinggi. Nah, pengaturan kadar gula darah tadi itu adalah salah satu contoh dari homeostasis pada manusia. Misalnya, setelah kita makan, kadar glukosa dalam darah itu akan meningkat. Untuk mengurangi kadar glukosa ini, pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa. Ketika kadar glukosa kembali normal, produksi insulin menurun, dan sebaliknya ketika kadar glukosa rendah, pankreas akan mengeluarkan hormon glukagon untuk menaikkan kadar glukosa darah. Halo teman-teman, masih seputar homeostasis. Selanjutnya kita akan membahas topik menarik mengenai bagaimana sih peran dan adaptasi homeostasis dalam lingkungan eksternal. Nah teman-teman, apakah teman-teman pernah bertanya bagaimana sih tubuh kita mempertahankan suhunya jika itu dalam kondisi yang ekstrim? Contohnya jika itu dalam suhu lingkungan yang sangat dingin atau sangat panas, bahkan di ketinggian. Nah di sini kita akan simak penjelasannya. Nah, pertama, mari kita lihat bagaimana homeostasis membantu kita beradaptasi dengan suhu ekstrim. Saat kita berada di lingkungan yang panas, tubuh kita secara otomatis merespons dengan berkeringat. Proses ini memungkinkan panas dibawa keluar dari tubuh bersama keringat yang menguap. Ini adalah cara efektif tubuh mendinginkan diri. Sebaliknya, ketika suhu di sekitar kita sangat dingin, tubuh akan merespons dengan menggigil. Getaran otot ini adalah upaya tubuh untuk menghasilkan panas dan mempertahankan suhu internal. Selain itu, pembuluh darah kita akan menyempit atau disebut vasokonstriksi atau meminimalkan hilangnya panas. Nah, selanjutnya kita akan membahas adaptasi di ketinggian. Di tempat-tempat seperti pegunungan tinggi, kadar oksigen itu lebih rendah. Apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Nah, tubuh kita itu akan meningkatkan produksi sel darah merah melalui hormon eritropoietin. Dengan lebih banyak sel darah merah, darah bisa mengangkut lebih banyak oksigen ke jaringan, memungkinkan kita tetap aktif meskipun di udara yang tipis. Nah, kita juga akan melihat bagaimana sih adaptasi homeostasis di daerah kering. Nah, salah satu cara tubuh menjaga keseimbangan cairan adalah dengan melepaskan hormon antidiuretik atau ADH. Jadi hormon ini bekerja di ginjal untuk membantu menyerap kembali lebih banyak air sehingga mencegah dehidrasi. Ini adalah contoh lain dari bagaimana homeostasis menjaga keseimbangan tubuh. Nah, jadi bisa kita lihat homeostasis itu adalah mekanisme vital yang memungkinkan makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah dan seringkali ekstrim. Tanpa mekanisme ini, kita tidak akan mampu bertahan dalam kondisi sulit seperti suhu yang sangat panas atau sangat dingin, ketinggian yang rendah, oksigen, atau daerah yang kering. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana jika homeostasis terganggu. Ketika mekanisme homeostasis terganggu, maka tubuh akan kesulitan menjaga keseimbangan, dan hal tersebut bisa berujung pada berbagai gangguan kesehatan. Contoh pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes adalah kondisi di mana tubuh tidak mampu mengatur kadar glukosa dalam darah. Normalnya, saat kadar gula darah naik setelah makan, pankreas menghasilkan hormon insulin untuk menurunkannya. Namun pada diabetes, tubuh tidak memproduksi insulin atau tidak responsif terhadap insulin, sehingga kadar gula tetap tinggi. Ini adalah salah satu contoh gangguan homeostasis pada metabolisme tubuh. Contoh kedua adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Homeostasis tubuh mengatur tekanan darah agar tetap stabil. Hipertensi dapat terjadi ketika tubuh gagal mengatur tekanan darah dengan benar. Hal ini bisa disebabkan oleh gangguan pada sistem regulasi cairan tubuh, ginjal, atau pembuluh darah. Tekanan darah yang terlalu tinggi dapat merusak organ-organ vital seperti jantung, ginjal, dan otak. Selanjutnya kita punya hipertermia dan hipotermia yang berkaitan dengan pengaturan suhu tubuh. Misalnya saat kita kepanasan, tubuh mencoba mendinginkan diri dengan cara berkeringat. Sebaliknya, ketika kita terlalu dingin, tubuh akan menggigil untuk menghasilkan panas. Jika tubuh gagal mengatur suhu ini, maka kondisi hipertermia atau hipotermia bisa terjadi dan berisiko serius bagi kesehatan. Contoh berikutnya adalah gagal ginjal. Ginjal berperan penting dalam menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit. Saat ginjal tidak berfungsi optimal, tubuh tidak bisa membuang limbah dan racun yang akhirnya bisa menumpuk dan meracuni tubuh. Terakhir, gangguan pada kelenjar tiroid seperti hipotiroidisme atau kelenjar tiroid kurang aktif atau hipertiroidisme atau kelenjar tiroid terlalu aktif dapat mempengaruhi berbagai proses tubuh, termasuk metabolisme, suhu tubuh, dan detak jantung. Tiroid berperan penting dalam pengaturan homeostasis metabolik.
Dari contoh-contoh tadi, kita bisa melihat betapa pentingnya hemostasis bagi kesehatan tubuh. Gangguan pada mekanisme ini bisa menyebabkan berbagai penyakit yang berisiko tinggi. Memahami cara kerja hemostasis dan menjaga hidup sehat adalah langkah-langkah penting untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Selanjutnya, mengapa hemostasis itu penting? Hemostasis sangat penting karena memastikan kondisi internal tubuh tetap stabil meskipun ada perubahan di lingkungan eksternal. Hal ini memungkinkan tubuh untuk berfungsi dengan baik, menjaga keseimbangan sistem vital seperti suhu tubuh, kadar pH, kadar gula darah, dan keseimbangan cairan. Jika hemostasis terganggu, tubuh bisa mengalami gangguan atau penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keberlangsungan hidup. Sebagai contoh, jika suhu tubuh terlalu tinggi atau terlalu rendah, proses metabolisme bisa terganggu dan dapat membahayakan organ tubuh dan sistem biologis. Itulah tadi video penjelasan materi biologi kami tentang homeostasis. Semoga dapat dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Down all day with my mind, it's called no stress. I've been through all